saja, yaitu adalah kasyifatus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kilaiki iku suci pasal al-arkanul lati tanzamu fiha tuma'ninatu arba'atun, utawi sakehe rukun kang wajib fiha ing dalam arkan. At-tuma'ninatu iku tuma'ninah masyaallah kang wajib fiha ing dalam arkan. At-tuma'ninatu fa'il daripada tazamu apa tuma'ninah. Arba'atun iku papat. Ar-ruku'u sujud ruku, wal i'tidalu lan i'tidal, wal sujudu lan sujud, wal julusu baina sajdataini lan dodok ing dalam antarane sujud loro. At-tuma'ninatu utawi aran tuma'ninah ya iku utawi ya tuma'ninah sukunun iku meneng ba'da harakatin dalam suasana usik bihaitsu yastakirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallahi. Ba'da harakatin bihaitsu kalawan sakira-kira tetep apa sakabe anggota mahalahu panggonane iya si udwin biqadri subhanallah kalawan seukuran atau kira-kira membaca subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ini pasal akan menjelaskan tentang masalah rukun yang berkaitan di dalam sholat. Apa al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu, wajib di dalam sholat yaitu dinamakan tuma'ninah. Ada berapa tuma'ninah? Yaitu arba'atun, ada 4 ya. Tuma'ninah itu ada 4 tempat. Mana? Ar-ruku'u, pertama ruku gitu. Jadi pas kita ruku ya kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah takbir baca doa iftitah, baca iftitah terus baca ta'awuz, baca Fatihah, baca surat. Nah, setelah baca surat takbir intikal Allahu Akbar. Nah, itu ruku. Pas begitu kita ruku, jangan langsung kita bangun. Nah, diam dulu sejenak, itu namanya tuma'ninah gitu. Jadi diamnya kita setelah melakukan ruku itu namanya tuma'ninah. Itu yang pertama. Yang keduanya wal i'tidalu, yaitu i'tidal. Nah, ini kita bangun dari ruku. Tadi kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, terus kita bangun sami Allahu liman hamidah. Begitu pula seperti tadi pada saat kita mengganti rukun yang dari ruku. Nah, terus menggantikan langsung ke i'tidal. Itu pun jangan langsung duduk, jangan langsung kita berganti kepada rukun yang setelahnya, tapi tuma'ninah dulu. Itu seperti tadi, tuma'ninah itu adalah diam sejenak. Itu kita baca subhana rabbana walakal hamd, itu sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kita baca itunya saja itu sudah termasuk tuma'ninah gitu. Jadi yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiganya adalah sujud gitu.
Jadi pada saat kita melakukan sujud, jangan kita langsung bangun dari sujud. Nah, laksanakan tumanina. Nah, apa tumanina? Diam sejenak dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, itu membacanya. Nah, akolnya adalah 1, adnal kamalnya 3, nah akmalnya adalah 11. Itu. Jadi kita baca 1 itu sudah termasuk adalah tumanina sholat. Wal julusu baina sajadataini. Nah, duduk di antara 2 sujud, yaitu nah pada saat kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi itu baru simpulnya sempurna dalam 1 rakaat. Di dalam 1 rakaat itu tumanina pada saat ruku, pada saat i'tidal, pada saat sujud, dan pada saat duduk di antara 2 sujud. Gitu. Selain daripada itu tidak ada lagi, yaitu tumanina. Kalau misalkan kita tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, emang ada bacaan yang wajib, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang dinamakan tumanina? At-tumaninatu hiya sukunun ba'da harakatin. Nah, yang dinamakan tumanina itu adalah sukunun, diam, ba'da harakatin, sesudahnya kita ada gerakan. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin. Nah, dengan sekira-kira diamnya tersebut anggota biqadri subhanallah. Nah, dengan ukuran membaca subhanallah. Begitu kita ruku, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu ukuran subhanallah saja sudah termasuk bagian dari tumanina, gitu. Jadi pada saat kita sholat yang enteng gitu ya, yang sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak gitu, sholat sunnah mutlak. Begitu kita baca Fatihah, selesai baca Fatihah kita baca surat. Nah, rukunya itu bukan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cuma baca subhanallah. Itu pun hasil kesunahan membaca tasbih, dan hasil pula kewajiban melakukan tumanina, gitu. Jadi kalau baca tasbihnya itu hukumnya sunnah, tapi kalau diamnya itu atau tumaninahnya itu adalah wajib, gitu. Kalau kemarin kan yang waktu kemarin itu saktah, diam. Itu diam tersebut kaitannya dengan bacaan. Itu bacaan artinya takbir, diam sejenak dulu. Nah, di antara takbir dan doa iftitah. Setelah doa iftitah beres, diam dulu sejenak, baca ta'awuz, terus baca surat Al-Fatihah. Fatihah diam dulu sejenak, baca surat. Itu mah kaitannya dengan bacaan. Kalau ini adalah kaitan dengan gerakan, gitu ya. Jadi dalam setiap gerakan sholat itu harus ada tumaninahnya, gitu, penenangan diri. Kalau misalkan di antara gerakan tersebut tidak ada tumaninahnya, maka sholatnya tidak sah, gitu, nyambung terus. Ayo aja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau misalkan
di antara gerakan setiap sholat itu, nah di diselang gitu, dihiasi dengan subhanallah, itu sudah termasuk melakukan tumanina. Kita baca berdiri nih, kita harus berdiri terus ruku, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Tidak, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bukannya baca subhana rabbi ala rabbana lakal hamdu mil samawati, dia bacanya subhanallah. Segitu doang. Udah, terus sujud begitu juga, bukan baca subhana rabbiyal ala wa bihamdi, bacanya subhanallah, bangun lagi, bukan baca rabbi firli, baca subhanallah, sujud lagi, bukan baca subhana rabbiyal ala, tapi subhanallah, berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, terus ruku, subhanallah lagi. Nah, itu subhanallah semuanya. Sah nggak sholatnya? Sah. Gitu, karena ukuran daripada tumanina itu tersebut ialah seukuran membaca subhanallah. Jadi wajibnya tumanina itu dapat, dan kesunahan membaca tasbih itu pun dapat. Gitu ya. Jadi kesimpulannya pada perjumpaan kali ini adalah di mana yang dinamakan tumanina adalah diam sejenak untuk membaca subhanallah, di mana tempat-tempat yang wajib dilakukan tumanina di dalam setiap rakaat dalam sholat, yaitu ada 4 tempat. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempatnya adalah duduk di antara 2 sujud. Merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala apabila yang terucapkan dari bibir saya, lidah saya itu adalah merupakan kebaikan buat saya dan pada hari ini semuanya. Tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan karena saya banyak dosa, banyak salah. Nah, ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau itu merupakan kesalahan semata-mata datangnya dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.